Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok EPL akan memaparkan tentang asesmen perkembangan anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami yaitu anggota 3 orang, yaitu yang pertama Dedeh Kurniasi, yang kedua rekan saya Ibu Rusmianti, yang ketiga itu Ibu Juju. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan hasil perkembangan motorik kasar dari Ananda Dapa. Dilihat dari perkembangan motorik kasar Ananda Dapa, yang pertama bisa melompat sesuai arahan dari ibu guru. Yang kedua, dapat melempar bola pada arah yang ditentukan. Yang ketiga, dapat meloncat dalam ketinggian 30 cm. Dilihat dari aspek perkembangan motorik halus Ananda Dapa, yang pertama dapat menebalkan angka atau huruf. Yang kedua, dapat membuat lingkaran, garis lurus, garis miring, dan garis yang diperintahkan oleh ibu guru. Yang ketiga, dapat menggunting kertas dengan teliti dan terarah. Yang keempat, dapat melukis atau menempelkan cat warna pada kertas yang telah dibuat berupa gambar-gambar tentang buah-buahan atau aneka sayur-sayuran yang telah disediakan oleh ibu guru. Dilihat dari aspek bahasa Ananda Dapa, yang pertama dapat bisa bercerita kejadian hari ini yang ia lalui. Yang kedua, menyebutkan nama-nama buah-buahan, sayur-sayuran, dan dapat menyebutkan juga nama-nama kendaraan. Yang ketiga, dapat menyebutkan atau nama-nama teman sebayanya, teman-teman di sekelas. Kemudian dilihat dari aspek kognitif, Ananda Dapa bisa berhitung jumlah gambar yang disediakan oleh guru. Misalkan gambar bintang ada 3, ditambah gambar bintang ada 4. Misalkan 4 tambah 3 berarti kan 7. Ananda Dapa sudah bisa berhitung dan mengisinya. Yang kedua, Ananda Dapa bisa menambahkan jumlah angka yang terkecil. Misalkan kalau ibu guru memberikan pertanyaan kepada beliau 2 tambah 2, misalkan dia udah bisa jawab dengan jumlah yang benar. Yang ketiga, Ananda Dapa bisa berhitung dari 1 sampai 100, namun perlu bimbingan karena setiap dalam hitung puluhan dia terkadang lupa. Yang keempat, Ananda Dapa dapat mengenal huruf vokal. Sekian pemaparan dari saya pribadi, akan diteruskan oleh rekan saya yaitu yang bernama Ibu Rusmianti. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmianti, kelas RPL PG PAUD tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen atau penilaian terhadap siswa yang bernama Syahid Raid Harisa. Syahid berusia 6 tahun dan berada di kelompok B. Yang pertama tentang sosial emosional. Syahid terbiasa mengucapkan salam dan menjawab salam, terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan, terbiasa melaksanakan tata tertib sekolah, terbiasa mengikuti aturan permainan, tepat waktu ke sekolah dan berani berangkat sendiri, terbiasa rapih dalam bertindak dan melaksanakan tugas. Dari aspek bahasa, Syahid itu bersikap santun, bisa menceritakan kembali apa yang didengar, bisa menyebutkan huruf, bisa menulis huruf, bisa membaca nama sendiri dan menulis nama sendiri. Dari segi kognitif, Syahid itu punya sikap ingin tahu dan selalu bertanya. Dan dia juga bersikap kreatif atau bisa bermain pura-pura dan meniru. Syahid juga bisa menyelesaikan tugas walaupun sulit. Dalam motorik kasarnya, dia itu bisa menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, bisa melakukan gerakan menggantung, bisa menangkap dan melempar sesuatu secara terarah. Dan selanjutnya ada dari masih kelompok B,
bernama Jelita Okta Nur Septiani. Dia berusia 6 tahun. Jelita dari segi sosial emosionalnya juga terbiasa mengucapkan salam dan menjawab salam, membaca doa sebelum dan sesudah belajar, terbiasa mengikuti aturan permainan, terbiasa mengembalikan mainan pada tempatnya, tepat waktu sekolah dan berani berangkat sendiri. Dalam aspek bahasa, Jelita bersikap santun, bisa mengungkapkan perasaan atau ide dengan kata yang sesuai, bisa merangkai gambar seri, mengenal huruf, menyebutkan huruf, menulis huruf, membaca nama sendiri dan menulis nama sendiri. Dari segi kognitifnya, dia selalu ingin tahu juga, bersifat kreatif, bisa menyelesaikan tugas walaupun sulit, bisa menggunakan alat makan sendiri. Dari motorik kasarnya, dia bisa menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari Syahiraida Harisa dan Jelita Okta Nur Septiani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juju Juarsih. Kali ini saya akan memaparkan kuesioner pra-screening perkembangan Ananda Nadira Fitria Latifah. Ananda Nadira Fitria Latifah berusia 6 tahun. Yang pertama, Ananda Nadira Fitria dapat mengendalikan gerak dan keseimbangan tubuhnya dengan baik. Kemudian yang kedua, Ananda Nadira dapat meniru gerakan tangan yang dicontohkan oleh ibu guru. Yang ketiga, Ananda Nadira juga dapat meloncat dengan ketinggian 30 cm. Yang keempat, Ananda Nadira dapat menulis nama sendiri. Yang kelima, Ananda Nadira dapat mencocok gambar dengan kapas dan kertas sesuai dengan polanya. Yang keenam, Ananda Nadira Fitria Latifah dapat membentuk bawang putih dengan menggunakan playdough sesuai dengan imajinasinya. Yang ketujuh, Ananda Nadira dapat menggambar sesuai dengan ide dan gagasannya. Contohnya, dapat menggambar ayah yang sedang memberikan pakan terhadap ternaknya, yaitu ayam. Yang kedelapan, Ananda Nadira juga bisa bercerita tentang pengalaman hari ini. Yang kesembilan, Ananda Nadira bisa menyebutkan nama-nama anggota dalam keluarga. Yang kesepuluh, Ananda Nadira dapat menyebutkan profesi ayah dan ibu dalam keluarga. Selanjutnya yang ke-11, Ananda Nadira dapat berhitung sesuai dengan jumlah yang telah disediakan. Yang ke-12, Ananda Nadira dapat menjumlahkan benda-benda sesuai dengan warnanya. Selanjutnya, Ananda Nadira juga dapat berpikir kritis, mengeluarkan pertanyaan, contohnya, mengapa rambut kakek dengan ayah itu beda warnanya? Dan yang terakhir, Ananda Nadira dapat menyebutkan huruf vokal dengan baik. Jadi, dapat disimpulkan KPSP untuk Ananda Nadira Fitria Latifah tidak ada penyimpangan. Terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan yang telah memaparkan asesmen perkembangan anak usia dini. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu dari hasil asesmen yang dilakukan terhadap 5 anak di TK Silih Asih Cipedes, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kelima anak tersebut mencapai perkembangan yang baik dan sesuai dengan tahapan usianya. Jadi kebanyakannya itu kelima anak ini berkembang sesuai harapan dan bisa mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh ibu gurunya. Cukup sekian penampilan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ditutup billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.